Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan referat, dengan judul patogenesis dan resistensi pada dermatomikosis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indah Indria Wahyuni dengan NIM 20, 39, 123, 20026, dengan dokter pembimbing Dr. Sukses Hadi, SPKK. Untuk pendahuluan sendiri, dermatofitosis adalah infeksi superfisial pada kulit dan kuku rambut yang disebabkan oleh jamur golongan Epidermopiton, Microsporum, dan Trichopiton. Meskipun penyakit ini tidak fatal, namun karena bersifat kronik dan residif serta tidak sedikit yang resisten dengan obat anti jamur, maka penyakit dapat menyebabkan gangguan kenyamanan dan menurunkan kualitas hidup bagi penderitanya. Untuk definisi sendiri, kelainan kulit akibat jamur atau dermatomikosis umumnya digolongkan menjadi dua, yaitu mikosis superfisial dan mikosis subkutan, di mana mikosis superfisial adalah infeksi jamur yang mengenai jaringan mati pada kulit, kuku, dan rambut. Untuk mikosis subkutan adalah kelainan akibat jamur yang melibatkan jaringan di bawah kulit. Untuk etiologinya itu ada tiga, yaitu Trichopiton, Epidermopiton, dan Microsporum. Untuk faktor risiko dari hygiene yang kurang, kondisi yang lembab, kontak langsung dengan individu yang terinfeksi ataupun tidak langsung, faktor predisposisi, misalkan kelompok umur lebih dari sekitar 45-64 tahun dengan diabetes mellitus atau dengan adanya trauma sebelumnya, lalu frekuensi dermatomikosis juga lebih besar pada masyarakat dengan status ekonomi yang rendah atau lingkungan yang padat. Klasifikasi dermatofitosis sendiri dibagi menjadi tinea capitis, tinea corporis, tinea pluris, tinea pedis, tinea manum, tinea unguium, dan tinea imbricata. Untuk diagnosis, hendaknya dikonfirmasi dengan pemeriksaan mikroskopis dan kultur. Karakteristik spesies dapat diamati secara makroskopis maupun mikroskopis. Untuk pemeriksaan yang dapat dilakukan yaitu misalkan pemeriksaan mikroskopis menggunakan KOH 10-20%, kultur dengan menyediakan SDA maupun PDA, pemeriksaan lampu Wood, dermoskopi, histopatologi maupun PCR. Untuk terlaksana umum, pakaian longgar yang terbuat dari katun itu lebih disarankan, penggunaan obat-obatan secara teratur, menghindari penggunaan bersama pada spray, handuk, pakaian, dan sepatu. Lalu semua pakaian, kaos kaki, pakaian dalam, hendaknya itu dicuci dengan air mendidih, dijemur, lalu disetrika sebelum digunakan. Pasien dengan obesitas atau yang sering berkeringat disarankan untuk sering mengganti pakaian. Pada tinea pedis juga harus menghindari penggunaan alas kaki yang tertutup. Untuk farmakologinya, seperti pada tabel berikut, dari data laksana tinea capitis, tinea corporis maupun pluris, tinea unguium, tinea pedis, dengan pengobatan fluconazole, triacylfulvin, itraconazole, dan terbinafin. Berikut merupakan dosis pada anak dan dewasa untuk anti jamur yang sistemik. Untuk patogenesisnya sendiri, terjadinya penularan dermatofitosis itu ada tiga cara, yaitu antrofilik dari manusia ke manusia, zoofilik transmisi dari hewan ke manusia, biofilik transmisi dari tanah ke manusia. Untuk patogenesisnya sendiri secara garis besar yaitu dibagi menjadi tiga, perlekatan pada keratinosit, penetrasi melewati, dan di antara sel dan pembentukan respon ke jamur. Lalu untuk resistensi pada dermatofit, resistensi anti jamur didefinisikan sebagai adaptasi atau penyesuaian sel jamur yang stabil didapat akibat obat-obatan anti jamur sehingga mengakibatkan sensitivitas terhadap anti jamur tersebut berkurang dibandingkan dengan keadaan normal. Secara umum, jamur dapat mengalami resistensi secara intrinsik terhadap obat-obatan anti jamur atau disebut dengan resistensi primer, atau resistensi dapat terjadi sebagai respon terhadap jaringan obat anti jamur selama pengobatan atau resistensi sekunder. Yang berikut merupakan faktor-faktor yang berperan terhadap resistensi jamur, yaitu dari faktor jamur seperti sistem imun, lokasi infeksi, derajat keparahan dari infeksi, faktor obat, misalkan sifat fungistatik obat, dosis, farmakokinetik, interaksi antar obat, faktor jamur seperti tipe sel, stabilitas, genomic strain, dan lain sebagainya. Untuk mekanisme resistensi secara seluler antara lain melalui perubahan menjadi spesies jamur yang lebih resisten, ekspresi gen transien yang menyebabkan suatu sel menjadi resisten secara temporer,
dan perubahan tipe sel. Mekanisme resistensi secara biokimiawi dapat terjadi melalui beberapa mekanisme, yaitu produksi enzim berlebihan sehingga obat tidak dapat menghambat reaksi biokimia secara sempurna, perubahan bentuk target obat, peningkatan eflux obat melalui membran sel yang mencegah obat masuk, modifikasi jalur enzimatik, inaktivasi obat oleh enzim jamur, dan sel mengeluarkan enzim ekstraseluler yang merusak obat. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.